ya. Yuk. Aku dapat yang mana? Berarti kalau ini habis, udah. Oke. Takut banget. Enggak. Ini aku nih. Oh. Langsung dapat pekerjaan bergaji besar di Turki tapi jauh dari ortu, atau susah dapat pekerjaan di Indonesia tapi dekat dengan ortu. Kena banget. Kalian ada yang mau jawab gak? Enggak dong. Karena aku udah tahu nih jawaban aku bakal apa. Apa? Kalau aku pasti bakal milih bergaji besar di Turki tapi jauh dari ortu. Kenapa coba? Emang lu nanti bisa bolak-balik dong. Kalau udah punya gaji besar, dapat uang banyak, ya ortu tinggal Udah. bawa aja nggak sih ke sini? Ya nggak sih? Daripada misalkan apa nih? Pertanyaannya satunya susah dapat pekerjaan di Indonesia tapi dekat dengan ortu, susah dapat pekerjaan di Indonesia. Jadi nyusahin ortu nggak sih? Iya. Uangnya dapat dari mana coba? Ya nggak sih? Iya. Pokoknya buat orang-orang yang bilang kalau seandainya orang yang mau tinggal di luar, yang lebih milih tinggal di luar negeri itu cuma orang-orang egois yang nggak mikir Indonesia, seharusnya yang dipikirin adalah kira-kira Indonesia bisa berbuat apa kalau seandainya kita nggak dapat pekerjaan terus nyusahin orang tua, gitu nggak sih? Semuanya setuju loh sama gue. Kak! Lebih enak tinggal di Turki atau di Indonesia? Kenapa? Enakan di Indonesia. Kenapa kak? Karena Apa yang tidak dimiliki Indonesia, kehidupan di Indonesia, dan apa yang dimiliki Turki, saya bakal lebih milih Turki dibanding Indonesia. sistemnya jadi memang banyak yang perlu dipelajari sih dibanding Indonesia. Misalnya orang-orangnya ada padangnya, terus kriminalitas. Cuman kalau dari segi orang tua atau misalnya keluarga memang lebih enak di Indonesia. Kan di sini tuh banyak pembelajaran gitu. Jadi kalau disuruh pulang Kak Juli untuk for good, Ya nggak apa-apa pulang. Cuman kalau misalnya ditanya yang paling dalam Turki atau Indonesia, sebenarnya lebih enak di Indonesia. weh. Luar biasa sama kualitas. Yuk yang mau ke Turki yuk. Weh. Ayo nih tinggal dikit lagi. Kalau dikasih kesempatan untuk bisa jadi warga negara Turki tapi harus melepas status warga Indonesia, mau nggak? Kenapa? Ini dia langsung. Nggak mau kayaknya. Kenapa nggak? Kayaknya bakal tetap ini deh. Jadi status warga negara Indonesia aja deh. Weh, patut dikasih tepuk tangan. Kelas nih. Nasionalismenya walaupun milihnya Pak Erdogan dibandingin Pak Jokowi, walaupun lebih suka Turki dibandingin Indonesia, tapi tetap nggak mau melepaskan status warga negara Indonesia. Karena Benar. bilang dong gini, soalnya kan aku bakal nikah sama orang Indonesia gitu dong harusnya. Dapat jodoh Oh, kalau jodoh. Ini jodohku yang mana ya gitu. Apa hal paling memalukan dari dirimu yang sekarang orang lain tahu? Kenapa sih Kak? Kenapa sih? Apa dong? Nggak tahu aku. Aku ngantuk kan, orang-orang tapi tahu. Kamu orangnya ngantuk kan? Pernah nggak kayak pas lagi ngantuk terus jadi kayak kayak misalnya kalau aku jujur aja gitu, aku pernah lagi ini jujur ya, kayak aku padahal jadi dapat aku yang jujur. Waktu masa-masa Tomer lagi belajar bahasa Turki gitu, lagi pulang, enggak, jadi habis Tomer terus kan main-main dulu gitu. Terus habis itu aku minumnya yang banyak, jadi aku orang beseran. Minum banyak itu. Nah, tapi dari stasiun bis, dari halte bis ke rumah tuh jalan kaki tuh agak-agak sekitar 15 menitan gitu loh. Nah, ternyata pas udah kan minumnya itu lagi di kafe gitu kan. Pas di kafe tuh nggak pengen ke kamar mandi, enggak. Nah, pas udah lagi jalan, ya tinggal berapa menit doang sebenarnya, 3 menitan doang kayak jalan ke rumah. Ngompol dong. Enggak. Jadi aku tuh itu hal yang paling memalukan itu. Jadi aku anaknya beseran, tapi nggak paham sama diri sendiri gitu, Mbok ya, kalau seandainya mau pulang gitu kan, mau jalan kemana, nggak usah minum banyak gitu kan. Aku tuh nggak tetap minum, terus pasti itu ngompol dan tuh sampai ketahuan sama orang rumah. Jadi lantai itu basah gitu. Itu sih yang paling memalukan. Kalau kamu apa, Aku Ber? tahu. Apa, Ber? Kamu, Ber? Aku tuh itu perutnya suka bunyi, tapi orang-orang nggak tahu sih. Tapi ya kalau Berarti nggak memalukan ya, Ber ya? itu memalukan Kak. Maksudnya misalnya nih lagi dalam keadaan sepi, ya udah suka bunyi. Terus orang-orang pada ngeliatin kamu yang pura-pura siapa ya gitu. Malu, pokoknya malu. Sering banget di kelas Tomer kayak gitu. Malu.
Oke, udah dijawab ya tadi Kak. Bunyi apa kayak gitu ya. bener. Oh, oke. Aku juga suka kayak gitu sih. Aku juga suka gitu kalau lagi kelaparan. Coba ya aku ya. Ini tinggal ronde terakhir nih. Tinggal ronde terakhir guys. Sebelum akhirnya kita mengantarkan Vivi untuk pulang. Tenang apa tadi kok? Ya, Nginep tren aja vlog. sih kan? Kenapa? Nginep aja sih. Iya, makanya Vivi nggak mau nginep. The way Vivi itu adalah corona. teman paling sombong yang pernah ada karena dia kalau diajakin nginep nggak pernah mau. Ngeselin ya. Coba nih. Aduh, kacau nih. Ayo. Apa hal pertama yang kamu perhatikan saat kamu melihat laki-laki Turki? Apa ya? Oi. Ya, ya. Wajahnya sih ya. Wajahnya sih, tapi kalau sekarang udah nggak merhatiin lagi. Mungkin waktu awal-awal kali ya, awal-awal datang gitu kan ngeliatnya kan beda banget kan sama laki-laki Indonesia gitu. Lebih terlihat menarik aja gitu nggak sih? Iya. Tapi lama-lama jadi kayak biasa aja nggak sih? Biasa banget. Sekarang jadi ngeliatnya kayak waktu zaman dulu pasti mikir gini deh, kayak orang yang suka mengutin sampah tuh kayak ganteng banget, kayaknya dia bisa jadi model. Terus kan udah biasanya nggak sih kayak Kak Vivi kan lihat Supir angkot. Supir angkot tuh rumah. Pakai kacamata. sekarang kayak biasa aja. Malah kalau sekarang menurut aku lebih gantengan dia dibanding orang Turki. Segala. Aduh, udah lah ya. Nih terakhir nih Kak, ini pertanyaan buat Kak Juli terakhir, Vivi terakhir, Benika terakhir. Ngambil sekarang nanti lah kali nanti. Gak sabar nih Kak Vivi. Apa? Jika kamu bisa menjadi orang penting di Indonesia, apa yang ingin kamu ubah agar menjadikan Indonesia lebih maju? Masya Aduh, Allah. masya Allah. Pertanyaannya tuh- Calon Menteri Pemberdayaan Perempuan. Karena jurusan teknik industri, jadi kayaknya industrinya. Waduh, kita nggak usah impor lah. Oh. Benar. Jadi mengajukan industri domestik. Aduh, amin ya Allah. Amin. Semoga Amin, kayak Turki tercapai. ini mereka. Turki sih, kalau Turki sebenarnya dia karena emang gak ada apa-apa ya, dia nggak punya apa-apa, dia jadi impor gitu. Sejujurnya dia kebanyakan impor karena tapi memang sumber daya alam itu nggak ada. Kalau kita sumber daya alamnya ada, tapi Impor. Oke, lanjut. Kalau waktu bisa diputar, tetap mau kuliah di Turki atau enggak? Kenapa? Kayaknya sih enggak sih kayaknya. Kenapa Kak? Kenapa? Aduh, pakai ada kenapa lagi? Ada kenapa? Kenapa? Because I want to marry. Udah itu aja kali ya. Pasti tahu banget sih alasannya. Ya, kena. Aduh. Udah ada calon berarti ya. Iya, berarti udah ada calon ini mah. Aduh, Nggak ada. Jangan-jangan calon disuruh nunggu. Nggak ada, Jangan nggak calonnya ada. kayak, aduh kamu kapan sih? Apalah aku anaknya satu. Apalah aku yang belum. Iya udahlah. Terakhir Ber. Apa hal paling buruk yang pernah kamu rasakan selama di Turki? Nggak tahu. Ya, Berarti baik banget lah Turki ini. Iya, alhamdulillah. Apa yang hal yang paling buruk? misalkan kayak kamu apa namanya tuh? Sama orang apa? Kalau lagi kangen sama rumah tuh apa namanya? Homesick Iya. gitu. Itu kan buruk juga untuk sebagian Tapi orang. bukan hal paling buruk. Apa ya hal paling buruk? Nggak tahu Kak, nggak tahu. Kamu mau jawab atau dari? Biar aja deh, Der. Akhirnya Dernya salah Bernika semua ya. Tapi semoga enggak itu. Bersiul sampai kamu mendapatkan giliran kembali udah gak ada Udah, berarti Yes. bersiul. Ya udahlah, lah kan gak dapat giliran kan udah selesai. udah selesai ya. Akhirnya 16 ya lumayan lah ya. Jadi udah tahu. Jadi intinya kalau ditanyain sama teman-teman yang baru 8 bulan di Turki ini, Turki itu negara yang lumayan keren lah ya buat dijadikan Ya. negara tempat tinggal. Karena maksudnya untuk kasus corona aja, kasus penanganan corona aja itu Turki tuh masuk ke 30 besar deh kalau nggak salah tuh. Yang aku lihat 30 besar dari sekian berapa ratus negara yang terdampak kan kayak gitu. Sebenarnya aku nggak ngebuat Turk Ender ini kenapa nggak semuanya, tadinya rencananya mau semuanya tentang Turki sama Indonesia tapi takut terlalu ngebosenin gitu kan ibaratnya, makanya agak diselip-selipin hal-hal yang berbau ya seperti itulah ya gitu. Tapi aku juga pengen tahu soalnya kan aku di sini udah 8 tahun ya, maksudnya untuk orang setara aku yang 8 tahun aku ngerasa Turki itu udah jadi kayak rumah sih, maksudnya bakal kekurangannya cuma satu, nggak ada orang tua, udah itu doang. Nggak ada orang tua, tapi kalau udah ada orang tua kayak semuanya perfect gitu untuk
tinggal di sini gitu. Jadi aku pengen tahu juga kayak buat teman-teman ini, rencananya tadi mau sama Ade tapi Ade karena ya malu-malu lah ya dia nggak mau ikutan. Jadi pengen tahu sebenarnya kalau pendapat teman-teman yang udah baru 8 bulan nih, 8 bulan sama 8 tahun kan bedanya jauh ya gitu. Nah untuk 8 bulan ini kira-kira pendapatnya sama nggak? Ternyata sama. Jadi aku merasa terharu. Jadi kalau aku ditanyain Presiden Jokowi atau Erdogan, aku dalam hati milihnya Pak Erdogan, dan teman-teman juga Erdogan semua. Jadi intinya kayak kita sih berharapnya bukan berarti kita tidak nggak cinta sama Indonesia ya. Benar. Iya. Cuman kita pengen sesuatu hal yang lebih baik lagi buat Indonesia gitu. Maksudnya mana tahu bisa mencontoh hal-hal baik, yang kalau hal-hal buruk dari negara ini ya nggak usah dicontoh, kalau yang baik kenapa tidak kita contoh gitu kan. Bukan berarti yang tandanya kita kalau kita lebih milih sini, lebih ngerasa di sini lebih baik, bukan berarti kita nggak nasionalisme gitu. Cuma memang merasa bahwa kalau Turki yang negara kecil aja, yang penduduknya aja ya nggak sampai ya sepertiganya lah ya ibaratnya, cuma 80 juta kan, bisa kayak gini, penduduknya solid banget ya. Iya. Kalau dibilangin nggak boleh keluar rumah ya nggak keluar rumah gitu ibaratnya. Harusnya kalau di Indonesia juga bisa kayak gitu nggak sih? Ada yang mau disampaikan nggak? Anyway tentang Turki, tentang Indonesia. Turki is the best sih. Oh. Tapi ya Indonesia juga Indonesia semoga bisa lebih baik lagi. ya Amin. Gitu. Oke deh, sekian dari kita. Anyway tadi kita sebenarnya ngumpul karena posisinya juga tadi lagi buka bersama karena Bernika akhirnya bisa keluar. Yeay, akhirnya bisa keluar setelah 2 bulan gak dikejar-kejar polisi. Aduh. Gitu, jadi akhirnya ngajakin buka puasa dan akhirnya yaudah deh sekalian bikin konten YouTube bareng gitu kan. Gak masalah ya kalau sadarin ke YouTube aku ya. Iya. Yaudah sekian dari kita, mungkin nanti pas lagi Ramadan. Kenapa sih aku lebaran sampai Ramadan mulu? Pas lagi lebaran mungkin kita bisa kumpul-kumpul bareng lagi, bisa main yang seru-seruan lagi. Dadah.